Kita mulai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, di malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan untuk pelajaran bahasa Arab kita, dan malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang taukid. Taukid atau penguat. Insyaallah materi malam hari ini materi yang mudah untuk dipahami. Kita langsung mulai saja. Kita masuk ke taukid. Nah, nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan lewat chat atau disampaikan langsung. Nah, kita kembali lagi sedikit murojaah tentang tawabi. Jadi tawabi itu intinya ada 4. Nanti satu ada naat, yang kedua ada atof, yang ketiga nanti taukid yang kita bahas malam ini, dan yang keempat nanti ada badal. Naat dan atof sudah kita bahas. Kalau taukid insyaallah malam ini kita bahas. Nah, apa itu taukid? Taukid itu intinya dia berfungsi untuk menguatkan kata yang sebelumnya. Nah, karena terkadang kita itu kan berbicara dengan beragam jenis orang. Sehingga kata yang kita sampaikan pun nanti harus menyesuaikan orang yang sedang kita ajak bicara. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita berbicara dengan orang yang sudah percaya dengan kita, apa yang kita sampaikan, maka tidak perlu taukid. Tapi kalau misalnya kita sedang berbicara dengan orang yang ragu dengan apa yang kita sampaikan, nah disinilah fungsi taukid. Taukid itu untuk menegaskan makna yang kita sampaikan. Contoh misalnya ketika ada seorang mengatakan presiden datang. Nah, sebagian orang mungkin akan menyangka bahwa yang datang itu belum tentu presiden aslinya. Gitu. Boleh jadi wakilnya, boleh jadi ajudannya. Nah, bagaimana cara kita meyakinkan kepada orang yang sedang kita ajak bicara supaya dia betul-betul yakin tanpa ragu bahwa yang kita sampaikan itu memang presiden yang datang, tidak mungkin ajudannya, tidak mungkin wakilnya. Maka kita bisa menambahkan lafaz taukid di setelah kalimat tersebut. Misalnya ada orang mengatakan ja'ar rois. Rois kan pemimpin. Bisa kita artikan presiden juga. Nah, ja'ar rois. Nah, kalau misalnya kita sampaikan kata ja'ar rois kepada orang, mungkin ada yang ragu. Meskipun secara makna sebenarnya bisa kita katakan bahwa yang datang itu adalah presiden seperti itu. Nah, tapi mungkin ada orang yang ragu dengan kita. Maka kita bisa menambahkan taukid. Maka bisa kita sampaikan ja'ar rois nafsu. Nah, sebenarnya kata nafsu ini tidak perlu kita artikan gitu. Cuman nanti di awal kalimat kita bisa katakan sungguh. Nah, terjemahan nanti seperti itu. Jadi sebenarnya kan nafsu itu memang terjemahannya dirinya gitu. Tapi dalam pemaknaan nafsu ini tidak diterjemahkan seperti, tapi karena dia lafaz taukid maka pemaknaannya adalah sungguh.
Ja'ar rois nafsu. Sungguh presiden telah datang. Nah, biasanya begitu cara memaknai taukid nanti. Jadi cara menerjemahkannya nanti seperti itu. Nah, jadi salah satu lafaz taukid nanti adalah nafsun. Jadi ada 4 nanti yang jadi lafaz taukid, nafsun, ada gempa ya. Innalillah. Ya, silakan. Bu. Semoga semuanya diselamatkan Allah. Ini Bu Rahayu ini di Sumatera ya, kalau nggak salah, Medan. Beliau ikut kelas Al-Munir 2 juga dengan saya di di Sabtu dan Ahad pagi. Dari Al-Munir 1 dulu, sekarang sudah Al-Munir 2. Sedang gempa. Baik, Ja'ar rois nafsuhu. Jadi nafsuhu ini termasuk salah satu lafaz taukid. Nanti ada 4 lafaz taukid. Jadi kalau kita ketemu 4 lafaz itu, kita bisa pastikan dia menjadi taukid di dalam kalimat tersebut. Nah, apa saja lafaz taukid itu? Nah, nanti yang pertama ada nafsun. Nah, nafsun ini adalah lafaz taukid. Tapi syaratnya nanti, kapan kita bisa menyebut kata nafsun ini menjadi taukid? Syaratnya harus bersambung dengan domir. Yang mana domir ini nanti dia kembali kepada yang kita kuatkan maknanya. Jadi wajib bersambung dengan domir. Kalau kita ketemu kata nafs di dalam kalimat kok dia tidak bersambung dengan domir, maka nanti tidak bisa kita sebut dia taukid. Harus ada taukid. Nah, kalau misalnya sudah ada taukidnya begini, nafsu bersambung dengan domir, taukidnya sudah bersambung dengan domir, maka sudah bisa kita pastikan dia adalah taukid. Nah, nanti domir ini menyesuaikan yang kita taukidkan. Nah, amir kan satu orang laki-laki, maka pakai domir hu. Nah, kemudian ada yang kedua ainun. Ainu. Sebenarnya secara terjemahan kan ainu ini artinya mata. Jadi kalau kita terjemahkan ja'az zauju, datang suami, ainuhu, matanya. Ini secara terjemahan harfiah sebenarnya. Terjemahan perkata. Tapi tidak mungkin kita terjemahkan begitu kan. Datang suami, matanya. Kan tidak mungkin yang datang matanya saja. Nah, maka terjemahannya kembali kepada tadi, bahwa sungguh suami telah datang. Nah, syaratnya juga ainu ini nanti harus bersambung dengan domir. Karena zauju itu adalah suami, jenisnya satu, maka pakai domir hu yang kembali kepada az-zauju. Nah, lafaz yang ketiga nanti ada jami'u. Nah, lafaz jami'u juga sama, nanti harus menyesuaikan dengan domir. Nah, di sini dia bersambung dengan domir him. Domir him ini kembali kepada al-asatidhati. Jadi salam tu, saya mengucapkan salam ala al-asatidhati, kepada para ustadz-ustadzah. Jadi kalau ada ustadz-ustadzah, jamaknya nanti asatidah. Kalau ustadznya hanya laki-laki, nanti bisa ustadzuna. Kalau perempuan saja nanti bisa ustadzatun. Kalau gabung ustadz ustadzah banyak laki-laki perempuan, nanti jamaknya adalah asatidah. Nah, asatidah ini kan jamak taksir ya. Dia jamak taksir. Nah, maka karena jumlahnya mereka banyak laki-laki perempuan,
Kalau misalnya nanti laki-laki perempuan, tetapi yang didahulukan domirnya yang laki-laki nanti. Nah, baik. Nah, jadi kenapa dia pakai domir him di sini? Him ini kan menunjukkan banyak laki-laki. Padahal di sini kan gabungan laki-laki dan perempuan. Nah, tetap nanti yang dimenangkan laki-lakinya. Nah, jadi intinya kata nafsun, ainun, jamiun, kalau dia mau jadi taukid, wajib bersambung dengan domir. Domirnya yang kembali kepada yang dikuatkan maknanya. Yang terakhir nanti ada lafaz kullu. Ya. Misalnya, ro'aitu tullaba kullahum. Saya melihat, ro'aitu, saya melihat, atulaba para siswa kullahum. Nah, domir hum tetap kembali nanti ke at-tullab ya. Karena dia menguatkan makna at-tullab. Nah, intinya sederhananya, lafaz taukid itu ada 4. Nafsun, ainun, jami'un, kullun. Nah, kapan dia menjadi taukid? Ketika dia bersambung dengan domir. Nah, kemudian bagaimana nanti cara i'rabnya? Contoh cara i'rabnya nanti begini. Contohnya hadoro kan dia fi'il madhi mabni fathah. Al-amiru dia fa'il, rofa, isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Nafsu dibaca nafsu ya. Kalau nafsunya nanti bisa dibaca nafsu, nafsa, nafsi nanti. Tergantung yang ditaukidkan. Nah, kenapa di sini dia dibaca dhammah ya? Dhammah itu kan rofa berarti. Ya, karena dia mentaukidkan sesuatu yang rofa ya. Amir ini kan rofa karena jadi fa'il. Makanya taukidnya ikutan rofa. Namanya tawabi itu begitu. Nah, maka nanti amir, fa'il, rofa, isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Nafsu nanti taukid. Rofa, isim mufrad, atau isim mufradnya kita tidak sebut juga tidak apa-apa. Taukid, rofa, tanda rofanya dhammah, dia mudhof. Atau kita sebut dia nafsu, isim mufrad tidak apa-apa. Taukid, rofa, isim mufrad, kemudian tanda rofanya dhammah, dan dia mudhof. Kalau ada mudhof, jadi kaidahnya nanti setiap domir yang bersambung dengan isim, pasti dia jadi mudhof ilaih. Maka kata nafsu, nanti dia jadi mudhof. Domir muttasil, mabni dhammah, dia jar, karena jadi mudhof ilaih. Ini sama i'rabnya ya. Ja'a fil madhi mabni fathah. Zauju fa'il rofa isim mufrad tanda rofanya dhammah, ainunya taukid, rofa isim mufrad tanda rofanya dhammah dia mudhof, hu dhamir muttasil mabni dhammah fi mahalli jarrin mudhof ilaih, sama dengan yang tadi. Nah, kemudian contoh kita ambil yang jar ya. Misalnya salama Zaidun alal asatidati, Zaid mengucapkan salam kepada ustadz dan ustazah jami'ihim semua. Salama fil madi mabni fathah. Zaidunnya fa'il, rofa isim mufrad tanda rofanya dhammah, ala huruf jar mabni sukun ya. Karena ala huruf terakhirnya alif. Setiap alif nanti kan harokat aslinya sukun. Asatidati majrur bihar fijar, dia jar, jamak taksir, tanda jarnya kasroh. Kemudian jami'i taukid jar. Nah, taukidnya jar. Kenapa dia jar? Karena mentaukidkan sesuatu yang jar juga. Makanya dia dibaca jar ini, jami'i, bukan jami'u. Karena dia mentaukidkan kata al-asatidah.
Tanda jarnya kasrah, dia mudhaf, him pasti jadi mudhaf ilaih. Karena kaidahnya setiap dhamir yang bersambung dengan isim pasti jadi mudhaf ilaih. Kita cari yang nasab, yang rofa tadi sudah, yang jar sudah, sekarang yang nasab. Contoh, ro'a Zaidun at-tullaba kullahum. Zaid melihat para siswa, kullahum semuanya. Karena kalau lafaz kullahum dihilangkan kan, bisa jadi Zaid melihat para siswa. Mungkin ada yang tidak dilihat. Nah, kalau ini ditambahkan kullahum, bermakna memang semua siswa itu betul-betul dilihat oleh si Zaid. Nah, kenapa dibaca kulla di sini? Kenapa enggak kullu, enggak kulli? Karena kulla ini mentaukidkan tulab. Tulab ini kan nasab. Karena jadi maf'ul bi, makanya kita pakai kulla di sini. Nah, sebenarnya taukid itu nanti boleh milih. Mau pakai ainu boleh, mau pakai nafsu boleh, mau pakai kulla jami'u boleh saja. Intinya semuanya sama saja, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain seperti itu. Itu hanya berkaitan dengan lafaz-lafaz yang kemudian menjadi lafaz taukid. Artinya kita bisa pilih yang mana saja seperti ini. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh iya, Bu Sri Mulyati. Ya. Ustadz, izin bertanya. Iya, silakan. Itu taukid berubah-berubah ya Ustadz ya? Apanya yang berubah? Itu kayak bisa kullu nafsahu gitu ya Ustadz? Bisa. Nanti kan intinya kan lafaz taukidnya 4 tadi. Nah, nanti yang berubah-berubah tinggal dhamir. Iya kayak kullihi gitu ya Ustadz? Nanti menyesuaikan. Kalau Terus kulli, gimana? caranya nanti cari gimana Ustadz? Cara gimana? Caranya bilang kita ketahui bahwa itu taukid gimana Ustadz? Caranya nanti tinggal dilihat. Kira-kira lafaz nafsun itu bersambung dengan dhamir. Kalau bersambung dengan dhamir pasti dia taukid. Kalau dia tidak bersambung dengan dhamir berarti nggak jadi taukid. Nanti gitu saja. Syaratnya dia wajib bersambung dengan dhamir. Dhamir muttasil. Jadi taukid ini memang dari situnya bersambung sama dhamir ya Ustadz? Iya. Dia wajib bersambung dengan dhamir syaratnya. Berarti ajma'i. Ini Ustadz, kan biasa kita dapati dalam Al-Quran itu ada ajma'i. Nah, itu masuk ya Ustadz? Ajma'u juga termasuk lafaz taukid. Tapi dia hanya berada posisinya, dia tidak berdiri sendiri. Nanti biasanya ajma' itu sebelumnya ada kata kullu, tambahan taukid lain. Dia tidak berdiri sendiri. Misalnya di sini dikatakan ya, di Tuhfah Sandia dikatakan wa minal alfazi ajma'u wa la yu'akkadu bihadzal lafzi ghaliban illa ba'da lafzi kulli. Jadi di sini dikatakan bahwa wa minal alfaz, di antara lafaz-lafaz ajma'u wa la yu'akkadu, dan tidak ditaukidkan bihadzal lafzi dengan lafaz ini ghaliban kebanyakan illa ba'da lafzi kulli, kecuali setelah lafaz kullu. Nah, makanya kita temukan kadang-kadang setelah lafaz kullu itu baru ada ajma'u. Jadi nggak berdiri sendiri. Misalnya dalam surah Al-Baqarah itu ya. Misalnya fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una. Nah, gitu. Jadi ajma'una dia taukid juga, tapi kebanyakan dia berada setelah lafaz kullu. Kulluhum ajma'una, seperti itu. Dia juga termasuk lafaz taukid. Ya Ustadz, tapi anak mungkin Ustadz di Al-Quran surah Asy-Syura kali itu. Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in gitu. Berarti ahlahu ya Ustadz ya, masuk juga gitu Ustadz. Ahlahu enggak. Ahlahu dia bukan lafaz taukid, ahla itu.
Karena lafaz taukid itu kan hanya nafsun, ainun, jami'un, kullun, tambahan ajma'u saja. 5 berarti. Berarti kalau ahla nggak bisa jadi taukid. Meskipun dia bersambung dengan dhamir. Jadi kita pegang 5 ini saja. Nafsun, ainun, jami'un, kullun, ajma'u. Hanya saja ajma'u nanti kebanyakan dia taukidnya setelah lafaz kullu. Jadi 2 taukidnya dalam satu kata kalimat, tapi nanti taukidnya ada 2. Biasanya setelah kullu itu nanti ada ajma'u seperti itu. Gitu. Berarti kalau ahlahu enggak. Karena ahla itu bukan lafaz taukid seperti itu. Meskipun dia bersambung dengan dhamir seperti itu. Ustaz. Syukran, Ya. Ustaz. Yang lain, jadi intinya kita pegang lafaz taukid hanya 4 saja dulu ini. Nafsun, ainun, jami'un, kullun seperti itu. Nah, nah itu tentang taukid ya. Jadi intinya kapan kata nafsun, ainun, jami'un, kullun menjadi taukid ketika dia bersambung dengan dhamir seperti itu. Nah, cuma nanti kita mungkin agak bingungnya ketika ini mentaukidkan yang mana. Nah, itu memang butuh proses untuk bisa mengetahui kira-kira lafaz ini mentaukidkan kata yang mana seperti itu. Nah, nanti kan tergantung ini ya. Makanya butuh pembiasaan juga seperti itu. Apa Ustaz? Iya, gimana silakan. Di buku itu ada taukid adalah kalimat yang termasuk tabi yang menguatkan makna matbu'nya. Ana nggak paham ini yang termasuk tabi sendiri itu artinya apa, kemudian matbu' itu sendiri artinya apa? Kalau tabi itu artinya pengikut. Nah, kalau matbu yang diikuti. Makanya kan atof itu dia pengikut. Naat itu pengikut. Dia disebut juga tabi sebenarnya. Jadi di sini kan dikatakan huwa tabi. Jadi dia tabi. Tabi itu artinya pengikut. Nah, namanya pengikut berarti ada yang diikuti. Nah, berarti kalau taukid, pokoknya yang jadi naat, atof, taukid, badal disebut juga tabi seperti itu. Mereka pengikut. Kenapa disebut pengikut? Karena i'rabnya mengikuti yang dia ikuti seperti itu. Nah, nanti kalau naat berarti pasangannya mana nih yang disifati seperti itu. Yang disifati itu juga disebut dengan matbu yang diikuti. Nah, kemudian kalau atof ada maktuf ya. Atof maktuf. Nah, ma'tuf itu juga disebut juga dengan matbu yang diikuti. Jadi atofnya itu tabi, ma'tufnya adalah matbu yang diikuti. Jadi sederhananya sebenarnya begitu. Jadi naat atau taukid badal nanti disebut juga tabi, pengikut. Nah, yang diikuti namanya matbu seperti itu. Umumnya begitu. Itu penjelasannya tentang tabi dan matbu. Syukran Ustaz. Ini ada lagi Ustaz yang di kalimat di bawahnya. Mu'akadnya harus ma'rifat. Mu'akad itu apa Ustaz? Mu'akad itu yang ditaukidkan. Misalnya kita perhatikan lafaz amir, dia ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Ma'rifah. Kan? Zauju? Ma'rifah juga. Ma'rifah juga. Al-asatidati ma'rifah kan? At-tulab juga ma'rifah. Jadi syaratnya selain tadi, kalau tadi kan syarat taukidnya wajib bersambung dengan dhamir. Nah, kalau yang muakkad itu syarat yang mau ditaukidkan. Dia wajib isim ma'rifah. Karena kan harus jelas yang mau kalau ma'rifah itu kan artinya sudah pasti orangnya siapa gitu. Yang mau dikuatkan maknanya. Kayaknya nggak boleh nakiroh nanti. Harus ma'rifah yang dikuatkan maknanya.
Seperti itu. Itu makna muakkadnya harus ma'rifah. Maksudnya ditaukidkan itu ya harus isim ma'rifah, nggak boleh isim nakirah. Gitu. Syukran Ustaz. Yang lain ada? Kalau nggak ada, kita coba latihan. Bismillah. Ini sudah, kita lewati saja. Ini jawaban dari yang tadi. Jadi lafaz yang ditaukidkan itu harus berupa isim ma'rifah. Berarti bisa nanti jadi petunjuk sebenarnya. Kalau misalnya kita dapat lafaz-lafaz taukid itu sudah bersambung dengan dhamir, kita cari nanti mana nih di belakangnya isim ma'rifah itu yang mana nih di belakangnya taukid itu yang ma'rifah. Itu dia mentaukidkan yang itu. Meski kita ketahui gitu, kira-kira ini cocoknya mentaukidkan yang mana. Ini juga sudah. Intinya taukid itu nanti i'rabnya mengikuti yang ditaukidkan, baik rofa, nasab ataupun jar. Kita lewati saja. Kemudian wajib bersambung dengan dhamir, ini juga sudah. Tapi ini contoh yang lain. Ustadz, nomor 2 tadi Ustadz. Mau anak screenshot. Khalas Ustadz. Ya. Baik, sekarang yang ketiga sekalian kita latihan. Jadi intinya lafaz taukid itu dia wajib bersambung dengan dhamir ya. Yang dhamir itu kembali kepada yang dikuat. Contoh, yasumu sa'idun fi syahri kullihi. Nah, mana lafaz taukidnya? Syahri. Syahri. Mentaukidkan yang mana kira-kira? Kullihi. Syahri. Dia mentaukidkan syahri. Secara makna kan Sa'id nama orangnya. Yasumu dia berpuasa fi di dalam asyahri 1 bulan. Nah, kalau nggak ada kata kullihi kan mungkin kadang-kadang ada siswa SD misalnya bilang sama kita, misalnya, Ustadz, ana asumu fi syahri. Saya itu puasa dalam 1 bulan. Nah, bisa jadi mungkin gurunya nggak yakin seperti itu. Sudah disuruh tambahkan lafaz taukid aja. Kullihi, semuanya. Di semua bulan itu saya puasa. Maka lafaz kulli domirhi ini kembali kepada asyahri di sini. Seperti itu. Baik, kita i'rab sama-sama. Yasumu dia fi'il apa? Mudhari. I'rabnya rofa. tanda rofanya apa? Dhammah. Sa'idun jadi apa? Fa'il. Fa'il. Sa'idunnya fa'il. Fi Huruf jar. asyahri. Didahului huruf jar. Majrur bi harfi jar. Kulli kita sebut apa? Kulli. Tabi. Taukid. Taukid. Kita sebut taukid. Taukid. Kalau tabi nanti umum. Tabi itu bisa. Taukid. Atau Taukid. kita langsung ke taukid. Kalau hinya pasti dia jadi Mudhaf ilaih. Nilai. Kita lanjut. Akala Zaidun at-ta'ama. Zaid itu makan makanan. Kullahu. Semuanya. Kita i'rab lagi. Akala dia fi'il Fi'il madhi. mati. Zaidunnya jadi Fa'il. fa'il. At-ta'ama Maf'ul bi. bi. Kullah Taukid. taukid. Hu. Nilai. Langsung kita sebut kedudukannya saja. Kemudian jalasatil hadiratu kulluhunna. Hunna ini kembali kemana? Hadiratu. Al-hadirat. Al-hadiratu ya. Jalasat hadiratu.
orang-orang atau para wanita yang hadir itu jalasat telah duduk. Al-hadirat jadi apa? Jadi Fa'il. Fa'il. Kullu Nak. Taukid. 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 Kunna pasti dia jadi Mudhof ilaih. Ilaih. safaratil banat jami'uhunna, ya. Anak-anak perempuan itu safar jami'uhunna, semuanya. Domir kunna kembali kemana? Al-banat. Banatu. Al-banat. Al-banatu. Baik, safaro dia fil apa? Iya. Fil Ilmam. madi. Al-banat jadi apa? Fa'il. 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 Jami'unya Taukid. Taukid. hunna. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Nah, kemudian nanti tadi kan yang ditaukidkan itu baru jamak sama apa namanya? Sama isim mufrad. Gimana kalau musanna? Kalau misalnya kita mau mentaukidkan dengan lafaz ainun dan lafaz nafsun pada kata yang musanna dan pada kata yang jamak. Jadi jamak dan musanna dan jamak kita mau taukidkan pakai kata nafsun dan ainun. Maka harus kita rubah lafaz nafsun dan ainun kepada lafaz jamak. Menjadi kalau ainun jamaknya a'yunu, nafsun jamaknya anfusu. Nah, jadi kalau kita dapat ainun dan nafsun, pasti dia mentaukidkan lafaz yang mufrad, isim mufrad. Nggak mungkin musanna dan jamak. Karena nanti syaratnya, kalau misalnya kita mau mentaukidkan yang jamak dan musanna dengan lafaz nafsun dan ainun, maka harus kita rubah nafsun menjadi anfusu, ainun menjadi a'yunu. Artinya kalau kita dapat anfusu atau a'yunu menjadi lafaz taukid, pasti dia mentaukidkan yang musanna atau yang jamak seperti itu. Contoh misalnya ja'ar rajulani, datang dua laki-laki. Nah, kita mau kasih taukid itu. Maka nanti kita nggak bisa pakai lafaz nafsun lagi dan ainun. Karena penggunaan nafsun dan ainun untuk yang isim mufrad. Kalau kita ingin mentaukidkan yang dua orang, maka nafsun kita rubah menjadi anfusu. Nanti tinggal domirnya menyesuaikan. Domir huma kembali kemana? Ke rojulani. Ke rojulani. Dari segi terjemahan tetap sama. Sungguh dua lelaki itu telah datang. Nah, ja'ar rajulani anfusuhuma. Kenapa pakai anfusu di sini? Karena dia mentaukidkan yang musanna. Maka harus pakai anfusu. Anfusuhuma. Nanti bisa anfusa, anfusu, anfusa, anfusi. Tergantung yang ditaukidkan. Nah, ar-rajulani dia kan isim musanna. Tanda rofaknya musanna dengan apa? Dengan Alif kan? Berarti dia rofa. Nah, anfusu kan nanti tinggal menyesuaikan. Anfusu ini kan jamak taksir sebenarnya. Nah, maka tanda rofaknya jamak taksir kan domah ya. Jadi tidak perlu mengikut jadi apa namanya musanna juga seperti ini. Jadi di kitab Tuhfatusannya disampaikan begitu. Kalau mentaukidkan yang musanna nanti pakai tetap yang jamak seperti. Nanti i'rabnya ja'a dia fi'il madi, rajulan itu fa'il, musanna tanda rofaknya alif, anfusu dia taukid. Rofa jamak taksir, tanda rofaknya dhammah, dia mudhof. Huma kan pasti jadi mudhof ilaih. Ja'atil mar'atani, dua perempuan itu sungguh telah datang ya. A'yunuhuma. Juga pakai a'yunu ya. Karena mentaukidkan yang musanna kan. Mar'atani kan musanna. I'rabnya sama dengan yang atas. Ja'ar rijalu ini untuk yang jamak taksir.
datang para lelaki, a'yunuhum. Jadi sungguh para lelaki telah datang. Nah, nanti sebenarnya kita juga bisa tahu gitu, kira-kira ini taukid untuk yang mufrad, musanna atau jamak. Tinggal kita lihat domirnya. Domirnya itu menunjukkan satu orang, dua orang atau banyak kan. Kita bisa prediksikan hum ini kan banyak. Nah, tapi dia kembali ke ar-rijal. Huma kan menunjukkan dua orang. Di sini juga huma menunjukkan dua orang. Intinya lafaz taukid itu wajib bersambung dengan domir, yang domir itu kembali kepada yang ditaukidkan. Contoh misalnya ja'atin nisa'u, datang para perempuan, ya. Anfusukunna, semuanya. Nah, ini untuk tambahannya. Di kitab belum ada. Cuman saya sampaikan karena khawatirnya nanti karena kita ketemu di Al-Munir 2 ternyata lafaz naat atau taukid badal sudah nggak dibahas lagi. Karena saya cek tadi di kitab Al-Munir 2 itu sudah nggak dibahas naat atau taukid badal. Cuma langsung dikasih contoh seperti itu. Nah, makanya saya sampaikan di awal ini ya, perubahan sedikit. Kalau kullu dan jami'un nggak berubah. Mau mentaukidkan yang mufrad tetap pakai kullu, yang musanna tetap pakai kullu, dan banyak tetap pakai kullu, nggak berubah seperti itu. Nah, nanti yang berubah tinggal lafaz nafsun dan ainun saja seperti itu. Oh iya, ya silakan. Apa nanti? Yang tadi, slide yang tadi. Itu kan ada yang pakai anfusu, ayunu, ya. Ini nanti perbedaan artinya di mana, Ustaz? Enggak ada. Jadi kita bisa memilih. Kita boleh katakan ja'atil mar'atani anfusuhuma. Kita bisa katakan ja'al mar'atani a'yunuhuma. Intinya lafaz taukid itu ada beberapa macam, secara makna juga sama seperti itu. Tinggal kita milih, kita mau mentaukidkan dengan lafaz yang apa seperti itu. Ini sepanjang yang saya tahu sampai saat ini. Ketika ngaji Tuhfatus Saniyah juga tidak ada penjelasan terkait perbedaan antara lafaz-lafaz tersebut. Intinya kita bebas mau milih yang mana untuk lafaz taukidnya seperti itu. Secara makna sama saja, menguatkan makna sebelum. Makanya kalau kita terjemahkan kan sungguh, baik anfusu atau a'yunu. Misalnya ja'ar rajulani anfusuhuma, sungguh dua lelaki itu telah datang. Ja'al mar'atani a'yunuhuma, sungguh dua perempuan itu telah datang seperti itu. Itu yang saya tahu sampai saat belum dapat ininya. Nah, mungkin ada, tapi sepanjang ngaji belum ketemu seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya ya, terkait apakah ada perbedaan atau tidak. Baik. Kemudian ini ada tambahan sedikit ternyata yang saya lupa. Untuk lafaz jami'un dan kullun nanti dia hanya bisa digunakan untuk mentaukidkan lafaz yang mufrad dan jamak saja. Berarti kalau kita mau mentaukidkan yang musanna nanti pakai lafaz anfusu dan a'yunu nanti. Tidak pakai lafaz kullu dan jami'un. Makanya kita nanti dapat kulluhum, kalau kulluhuma belum pernah dapat seperti itu. Jadi lafaz kullu dan jami'un nanti dia hanya bisa digunakan untuk mentaukidkan lafaz, tidak bisa digunakan untuk mentaukidkan lafaz yang musanna seperti itu.
Ini contoh yang tadi ya. Jadi hanya untuk lafaz yang mufrad dan jamak saja. Untuk lafaz kullun dan jami'. Jadi ini 4 lafaz taukid: nafsun, ainun, jami'un, kullun. Nafsun dan ainun nanti untuk mentaukidkan lafaz yang mufrad. Kalau kita ingin mentaukidkan yang musanna dan jamak, rubah nafsun menjadi anfusu, ainun menjadi a'yunu. Nah, kullun dan jami'un nanti hanya bisa mentaukidkan yang mufrad dan jamak saja, seperti itu. Ini sedikit tambahan ya, yang belum ada di Al-Munir 1. Di Al-Munir 2 juga tidak ada seperti ini. Baik, itu mungkin dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Ustaz, Saya yang Ustaz. nomor tadi, Ustaz. Iya. Betul, Ustaz. Konektorku dari ini. Yang tak Siapa kan duluan? konektornya Silakan. ini. Saya benar-benar boleh diambil. Iya. Saya Ustaz. Iya, silakan Ustaz. Jadi untuk taukid jami'u sama kulu itu bisa digunakan untuk musana Ustaz ya. Iya. Kalau untuk musana berarti kita pakai yang anfusu atau ayun tadi. Ayun. Nah, Ya, silakan Ustaz. Silakan. baik. Yang lain tadi silakan. Ustaz, ketiga, Ustaz. Nomor 3 tadi, Ustaz. Nomor 3. Yang ini. Nah, Ustaz. Ana mau screen. Ustaz, Ana mau bertanya nih. Kalau ini apa bisa dirubah gitu ya, Ustaz? Kulluhunna ke jami'ahunna gitu ya, Ustaz? Jami'ahunna. Bisa saja enggak? Oh, nah, Ustaz. Berarti kalau yang mana? Al-hadirati. Berarti jami'uhunna. Bisa saja enggak? Oh, Mau pakai lafaz kullu dan jami'u sama-sama. tapi sama artinya ya, Ustaz? Sama. Kullu semuanya, jami'u juga semuanya. Oh, nah. Jadi nggak ada penentuan harus di sini gitu ya, Ustaz? Tidak ada. Tinggal milih saja mau mentaukidkan yang mana. Karena Mau pakai lafaz. Di kolom chat dari Ustaz Iskandar. Kesimpulannya 2 untuk mufrad dan 2 untuk jamak. Maksudnya gimana, Ustaz? Ya, bismillah. Ini Ustaz yang untuk nafsu dan aina. Ya, ini Iya. diperuntukkan untuk mufrad maksudnya. Iya. Dan kemudian kuli dan ajma'ni untuk jamak maksudnya begitu. Itu yang maksudnya aku tanya kesimpulannya. Oh iya, Ustaz. Betul. Nah, jadi kalau sebenarnya kan nafsun, ainun, kullun, jami'un kan isim mufrad semuanya. Nah, nanti kalau anfusu sama a'yunu berarti dia jamak taksir. Nah, mungkin itu yang saya tangkap. Kalau bil kaum, Maksudnya, Ustaz? kalau saya ada contoh gini. Marartu bil qaumi kullihim. Saya telah melewati kaum seluruhnya. Bisa, Ustaz. Pakai kullihim. Kan qaumi nanti sebenarnya secara makna kan dia jamak. Karena menunjukkan banyak orang kan, kaum. Kalau lafaz kembali kita pakai kullihi berarti merujuk kepada ini ya. Kaumun itu kan berarti dari segi lafaz kan dia mufrad. Cuma segi makna kan dia jamak seperti itu. Ya nanti bisa digunakan. Kebanyakan memang bil qaumi berarti kullihim. Secara makna saja. Seperti itu. Nah, syukur.
Nah, baik. Ini untuk pembahasan taukid kita malam hari ini ya. Jadi beberapa saya tambahkan yang nggak ada di kitab, karena di Al-Munir 2 juga sepertinya belum ditambahkan sama Pak Ja'far. Saya coba cari-cari tadi belum ada. Karena pembahasan tawabi itu ada di halaman 228 kalau di Al-Munir 2, dan memang sudah tidak ada pembahasan spesifik lagi tentang ini ya. Oh, ada ternyata. Tapi di halaman 133 sampai 147 nanti. Coba kita cek di ini ya. 141. Iya, nanti dirinci lagi insya Allah di Al-Munir 2 ya. Di pembahasan taukid. Nanti insya Allah Bapak Ibu akan lebih banyak memahami tentang taukid nanti di Al-Munir 2 insya Allah. Cuman dasarnya tadi ya, tentang lafaz taukid yang umumnya memang digunakan. Nafsun, ainun, jami'un, dan kullun seperti itu. Nanti insya Allah tambahan-tambahan tentang taukid dibahas lagi di Al-Munir 2 insya Allah. Afwan Ustadz, Iya, gimana? Silakan. boleh disimpulkan Kak Ustadz, kok saya agak ini ya. Tadi itu yang mana? yang Dari nafsu awal. nafsu Nah, itu Nah, nanti bisa untuk mufrad, jamak, musanna. untuk nafsun nanti dia bisa digunakan untuk mufrad, musanna, dan jamak. Tapi kalau kita mentaukidkan yang musanna dan jamak, harus kita rubah dulu nafsun menjadi anfusu, ainun menjadi a'yunu. Itu dia kesimpulannya. Kalau mau diganti apa tadi Ustaz? Jamak dan musanna. Iya, jadi kalau kita mau mentaukidkan yang musanna dan jamak menggunakan nafsun dan ainun, maka nafsun dan ainunnya harus kita rubah dulu. Nafsun menjadi anfusu, ainun menjadi a'yunu, seperti itu. Semuanya bisa ya Ustaz ya? Gimana maksudnya? Yang nafsu ainu, yang bisa 3 itu cuma nafsu dan ainu, yang hanya 2 aja, jamak dan mufrad itu jami'u dan kulu. Iya, betul. Tapi ketika jamak itu dirubah, ada alifnya di depannya gitu ya Ustaz. Kalau dirubah jadi Jamak. jamak, Yang jam itu berarti jadi ajma gitu Ustaz. Kalau ajma'u nanti beda sendiri. Jadi tetap jami. Tetap jami'un. Biasanya kalau yang ajma'u nanti itu taukid pengikut. Setelah kulu biasanya nanti ada ajma'u seperti itu. Berarti yang dirubah itu hanya nafsu dan ainu Ustaz pada saat musanna dan jamak. Nah, jadi setelah ya tadi, kalau kita mau mentaukidkan nafsun dan ainun kepada musanna dan jamak harus kita rubah dulu kan? Nafsun dan ainun menjadi anfusu dan a'yunu. Musanna dan jamak ya Ustaz ya. Musanna dan jamak. Apa itu? Sekarang Ustaz. Ustadz, izin Silakan. Ini gini kan Ustadz, kan ada katanya apa ya? Perkataan Imam Syafi'i begini. Mantabahharo bin nahwit yang ada ila kulli ulumi. Nah, ila kulli itu Ustadz Enggak jadi talqin. Karena kan nggak ada domirnya. Oh iya Ustadz ya. Syaratnya taukid kan harus ada domir. Tadi kalau ila kulli, nanti kullinya kan majrur biharfi jar ila. Ya itu berkata Imam Syafi'i ya. Jadi barang siapa yang menguasai ilmu nahwu itu ya. Jadi memang
semua ilmu itu nanti dasarnya ya di bahasa Arab seperti itu. Tadi malam kami ngaji kitab Al-Kafi dengan Ustaz Robi itu. Sudah cukup lama ya ngaji Al-Kafi sama Ustaz Robi. Beliau banyak memberikan nasihat kepada kami ketika ngaji Al-Kafi. Al-Kafi fi Syahri Al-Jurumiyah, kitabnya tebel. Dan beliau menyampaikan bahwa ya, tapi perkataan dari temannya sebenarnya. Jadi ada program terjemahan kitab-kitab hadis yang besar itu kepada bahasa Indonesia sebenarnya tidak memberikan dampak yang cukup signifikan seperti itu. Karena tetap orang itu tidak akan bisa memahami hadis kalau nggak bisa bahasa Arab seperti itu. Karena memaknai hadis memang butuh ilmu yang banyak seperti itu. Dan salah satunya memang dalam bahasa Arab. Jadi kita kalau mau paham Quran juga nanti memang harus menguasai nahwu seperti itu. Imam Syafi'i mengatakan tentang nasihat itu memang betul seperti itu. Kalau dia paham nahwu sorof sebenarnya, maka dia akan dimudahkan di dalam menguasai banyak fan ilmu seperti itu. Nah, ini menjadi penyemangat buat kita juga sebenarnya. Jadi kalau kita pernah ngaji kitab Mafahim itu kan, di kitab Mafahimnya Syetaki itu disampaikan bahwa penyebab kemundurannya umat Islam itu ya salah satunya karena melemahnya pemahaman bahasa Arab di kalangan umat Islam seperti itu. Bahkan ada yang nanya tadi malam, Ustaz, meskipun hadis yang sudah sahih, yang sudah jelas penunjukannya, kata Ustaz jelas. Itu juga, misalnya orang ingin memahami innamal a'malu binniyat. Untuk memahami hadis innama sesungguhnya tiada lain. Amalu itu tiap amal itu niat, bergantung kepada niat. Itu juga untuk memahami hadis pendek itu saja kita kesulitan sebenarnya, meskipun kita paham terjemahan. Nah, makanya ikhtiar kita adalah belajar bahasa Arab di kitab Mukhtasar Jidan yang dikaji dengan Ustaz Jafar tiap malam Rabu ya. Kemarin itu pertemuan pertama kan Mukhtasar Jidan itu disampaikan. Memang hukumnya fardu kifayah gitu, belajar bahasa Arab. Fardu ain untuk orang yang mau menafsirkan Quran atau menjelaskan hadis. Jadi intinya belajar bahasa Arab itu insya Allah nanti dimudahkan sama Allah. Jadi dalam pikiran saya itu tidak mungkin kita itu mau memahami syariat nggak dimudahkan sama Allah. Masa kita memahami syariatnya Allah, kita dipersulit seperti itu. Nah, insya Allah belajar nahwu ini termasuk pelajaran yang insya Allah akan terus dimudahkan sama Allah nanti ke depan seperti itu. Nah, itu ya sedikit tambahan terkait malam hari ini berkaitan dengan nahwu. Kita sudah sampai tauhid, nanti kita bahas badal besok malam. Jamnya sama. Kalau enggak ini ya, kalau ada kajian Al-Kailani nanti mungkin kita agak maju, mungkin 7:30 nanti kita selesai jam 8:30. Biar nanti teman-teman yang ikut Kailani bisa tetap menyimak kajian bersama dengan guru kita ya, Pak Jafar di di majelis yang berbeda. Insya Allah itu dulu malam hari ini. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup. Silahkan pertanyaan apapun nanti disampaikan di sana. Di grup juga ada Ustaz Jafar di sana insya Allah yang mungkin kalau saya nggak bisa jawab nanti dibantu sama beliau. Kita cukupkan dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Ustaz. Wa iyyakum. Waalaikumsalam.